pedagang A. Jadi saya tanyakan, ada pada saat itu ikan apa ya, saya lupa namanya. Jadi kondisi ikannya itu sudah tidak segar lagi gitu ya, sudah tidak segar lagi dalam artian bukan barang baru gitu ya, bukan ikan baru gitu, bukan ikan baru pada hari itu gitu ya. Nah, saya tanyakan ke pedagangnya, ini jenis ikan apa, kemudian baru atau tidak. Padahal saya sudah mengamati ya, kita harus bisa mengamati ya, apalagi yang cewek-cewek gitu ya, harus bisa mengenali ikan yang segar ataupun yang tidak segar gitu ya. Apalagi dengan tipe belanja saya seminggu sekali yang harus disimpan dalam lemari es, ya tentunya saya mencari ikan yang segar. Jadi saya tetap bertanya ke pedagang tersebut gitu. Nah, alhamdulillah memang pedagang tersebut jujur gitu ya. Ini bukan ikan baru, punya ikan kemarin 2 hari yang lalu seperti itu. Cuman sudah dibekukan, sudah dimasukkan ke es. Kayak gitu ya, dia mengatakan. Ya saya tanya, kenapa ikan ini nggak laku? Saya tanya gitu. Ya, karena memang nggak ada peminatnya gitu, dia bilang. Memang nggak ada orang yang beli ini, orang yang suka ikan ini jarang, dia bilang gitu. Nah, jadi seperti itu yang saya gambarkan, saya ilustrasikan bahwa memang kita sebagai seorang pedagang itu harus pinter apa? Melihat kebutuhan konsumennya gitu ya. Si konsumen ini konsumsi ikan apa yang sering gitu ya. Nah, maka ikan tersebut yang memang layak untuk kita jual gitu, yang seharusnya kita adakan gitu ya, kita buat, kita sediakan gitu untuk konsumen kita. Nah, akibatnya apa? Jika ada bahan baku ataupun jenis ikan yang berbeda tadi ya, yang sebenarnya yang bersangkutan juga jarang gitu membeli ikan tersebut gitu ya. Kalau pedagang membeli ikannya dari pedagang besarnya ya, dari nelayannya gitu ya, pedagang-pedagang kecil. Nah, jadi dia mengatakan ya karena dia lihat pada saat itu ada ikan ini, dia berpikir bahwa ikan ini bakal dicari gitu, bakal dibeli oleh konsumen. Ternyata tidak. Nah, itulah dalam suatu usaha, kalau kita nggak pintar melihat, tidak pintar meramalkan, tidak pintar merencanakan, ya maka apa? Produk yang niatnya untuk mendatangkan keuntungan, ya akhirnya apa? Mendatangkan kerugian ke kita gitu ya. Nah, seperti bahan makanan seperti ini, ikan itu merupakan bahan baku yang memang cepat busuk gitu ya, cepat mengalami pembusukan gitu. Nah, ya kita jual lagi ke orang lain juga tidak akan laku, orang juga tidak akan mau membeli gitu. Nah, makanya kita harus pintar-pintar merencanakannya sesuai dengan modal kita, sesuai dengan permintaan konsumen kita gitu. Ya. Bu, bukannya bagus ya Bu, kalau kita membuat suatu produk yang baru gitu. Nah, bagus. Kalau saya katakan bagus kita membuat suatu produk yang baru, yang berbeda dengan yang lain gitu ya. Tapi ada uji coba di dalamnya ya. Kita jangan memproduksi dalam skala besar. Nah, sebelum kita memproduksi itu, apa langkah yang harus kita lakukan? Mencari apa? Mencari konsumen terlebih dahulu dengan cara kasih tester gitu ya, kasih kemudian gratisan seperti itu. Nah, jadi ketika ada tester, ada konsumen yang merasa produk kita ini produk baru, nah mereka senang, mereka suka gitu dengan rasa makanan kita, pasti dia akan kembali ke kita lagi untuk membeli produknya. Nah, tapi jika tidak kembali membeli, maka apa? Ada hal yang harus diperbaiki dari produk tersebut. Baik itu dari segi cita rasanya, dari segi kemasannya, dari segi bentuknya gitu ya. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan gitu. Jangan langsung ketika kali pertama kita berikan tester ke konsumen, konsumen tidak tertarik, kita langsung down gitu ya, langsung patah semangat gitu. Jangan seperti itu. Jadi ada inovasi yang kita lakukan di dalamnya. Nah, seperti pedagang ini saya katakan, jika memang ikannya sudah mulai tidak digemari, seharusnya yang bersangkutan bisa berpikir lagi, ini saya sebagai pedagang nih, apa yang harus saya lakukan nih supaya apa? Nah, saya tidak rugi gitu ya, ikan yang saya beli sebelumnya untuk saya jual kembali tidak rugi. Jadi ada pengolahan yang dapat saya lakukan gitu ya. Ataupun mau bersedekah juga boleh gitu ya.
Tapi jangan mempertahankan ikan tersebut sampai dengan busuk di tangan kita. Nah, itu sangat rugi sekali. Nah, saya rasa juga sama dengan industri lainnya seperti itu, ya. Ada nggak di antara teman-teman di kelas ini yang punya usaha? Yang saya tahu si Acut ya, Cudira. Cudira ada tuh ya, Cudira nasi kuning. Saya sudah pernah rasa nasi kuningnya Cudira gitu. Nah, ada yang lainnya punya usaha nggak? Jualan apa? Misalkan jualan paling sederhana ya, jualan pulsa mungkin. Ada nggak di kelas ini? Ibu, Ya. Saya punya usaha, cuman masih kecil-kecilan. Itu usahanya tuh buat keripik pisang, Bu. Oh iya, keripik pisang. Bahan bakunya dari mana, Mardatila? Bahan bakunya dari kebun sendiri, Bu. Karena ayah punya kebun itu nanam pisang, Bu. Pisang, ada dikasih ini nggak ke produknya? Inovasi? Belum, Bu. Masih keripik biasa, belum ada inovasi misalnya pakai rasa varian rasa gitu, Bu. Varian rasa ya, Mardatila ya. Mungkin bisa diberikan varian rasa seperti apa tuh? Saya pernah beli dalam kemasan, dia kemasannya bagus sekali. Mardatila kemasannya. Jadi mereka itu seperti jual brand juga, jual kemasannya juga. Jadi harganya itu lumayan mahal karena apa? Yang mereka gunakan mulai dari brand dan kemasannya itu mahal gitu ya. Bahan bakunya saya katakan mahal gitu, sehingga produknya mahal, padahal cuma isinya berapa ratus gram gitu di dalamnya, tapi sudah 20-an ribu, 24.000 tuh harganya. Nah itu lumayan tuh Mardatila, jadi bisa dikembangkan mungkin jika memang Mardatila melihat konsumennya yang mulai merasa bosan ataupun jenuh dengan produk keripik original ini, mungkin bisa dikembangkan nanti Mardatila, mencari-cari inovasi terbaru gitu ya di dalamnya. Nah, saya juga tipe orang yang memang suka sekali jualan ya, apapun. Tapi saya tidak tetap dalam satu produk, yaitu saya jualan madu. Sampai sekarang masih ada madu saya gitu ya, jualan madu. Itu sudah saya labeling dengan nama Florea gitu ya, nama madunya Florea. Nah, tapi ada kekurangan di dalam bisnis madu kami ini, ya karena saya, suami juga sama-sama sibuk dengan dunia pekerjaan masing-masing, jadi promosi untuk barang kami ini kurang gitu. Tapi alhamdulillah karena sudah dikenal gitu ya, orang-orang terdekat mengetahui, sudah pernah merasakan, pernah mencoba gitu ya. Jadi konsumennya tetap ada, walaupun tidak ada peningkatan di dalamnya. Tapi konsumen tetapnya sudah ada. Jadi dalam 1 bulan itu bisa sampai dengan 100 kilo kami menjual madu gitu ya. Banyaknya madu yang terjual gitu ya. Nah itu orang-orang di sekitar kami aja, orang-orang yang mengetahui. Kenapa? Saya tidak melakukan promosi, tidak ada melakukan hal untuk peningkatan konsumen ya, peningkatan penjualan gitu ya. Tapi orang-orang tetap seperti ada teman yang berjualan kopi gitu ya, warung kopi di Penayung. Dalam seminggu sekali itu sekilo yang bersangkutan ambil madu kami, dan dia itu melakukan pengolahan terhadap madu jenis kopi yang dia jual gitu. Ada kopi campur madu dan sebagainya macam, teh campur madu dan ataupun teh lemon dan segala macam lah. Pokoknya dia menjual jenis minuman yang ada bahan bakunya madu di dalamnya. Nah, itu saya katakan konsumen tetap gitu ya, konsumen tetap yang sudah mengetahui cita rasa dan kualitas lah ya, saya katakan kualitas dari madu yang kami jual. Karena kami madu ambil langsung madu hutan ya, bukan madu ternak seperti itu. Jadi kebetulan suami saya memang bergerak dalam bidang pertanian dan kehutanan. Jadi di salah satu lembaga masyarakat yang
berkaitan dengan petani-petani madu ini ya, peternak-peternak